Pemirsa, pemerintah terus berupaya mewujudkan kemandirian produk darah dalam negeri dan penyediaan darah, serta produk darah yang aman dan bermutu di setiap unit transfusi darah. Salah satu upaya tersebut melalui percepatan sertifikasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik di UTD. Dengan sertifikasi CPOB, maka penerapan sistem mutu dan GMP atau Good Manufacturing Practice secara konsisten dalam kegiatan pelayanan darah dapat terus diawasi. Untuk mengetahui komitmen percepatan sertifikasi CPOB di UDD PMI dan penyediaan darah dan produk darah yang bermutu dan aman, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya, Prima Ervantari. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber yang sudah bersama saya saat ini, yaitu Bapak E.A. Zainal Marzuki, Ketua Palang Merah Indonesia, dan yang kedua Dr. Dudung Ari Rusli, Kepala UDD PMI Jember atau Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Zainal, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Baik, Dokter Dudung, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya dokter? Waalaikumsalam, kabar baik. Aktivitas masih tetap lancar ya keduanya? Alhamdulillah. Baik pemirsa, tidak hanya itu, saat ini juga saya sudah tersambung melalui virtual, yaitu dengan Ibu Rina Apriani, SSI, sebagai Koordinator Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat dan Narkotika Psikotropika Prekursor atau BBO dan NPP. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Rina, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Mbak, kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Ibu ya? Iya, bisa. Iya, Ibu Rina ini sedang berada di Jakarta, Bapak. Jadi mudah-mudahan sampai akhir nanti kita bisa tersambung dengan baik ya Ibu ya? Iya, semoga. Ya, baik. Ini Pak Zainal sama Dokter Dudung akan ada pertanyaan, tapi secara bergantian, dan di segmen ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Rina, nggak apa-apa ya? Ibu Rina, kita mengawali pertanyaan kepada Ibu Rina terlebih dahulu. Ini Ibu. Baik, Mbak. Ya, baik. Ibu, seperti yang kita tahu, Ibu, plasma yang berasal dari darah merupakan salah satu bahan baku obat yang esensial untuk industri fraksionasi plasma secara global. Lalu seperti apa Ibu upaya BPOM untuk mewujudkan kemandirian darah dan produk darah yang aman dan bermutu, Ibu? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ya. Ya, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, Badan POM secara konsisten mendukung peningkatan kemajuan industri farmasi nasional, tak terkecuali untuk industri fraksionasi plasma yang diharapkan dapat dimiliki oleh Indonesia dalam waktu dekat. Untuk dapat mewujudkan cita-cita kemandirian produk derivat plasma ini, Indonesia harus mampu memproduksi produk plasma secara mandiri dengan memanfaatkan plasma yang berlimpah di Indonesia. Seperti kita tahu ya, Badan POM Indonesia memiliki banyak sekali UTD dan ini sebagai sumber plasma. Dan Badan POM berkomitmen untuk mengawal penjaminan mutu produk plasma dengan percepatan penerapan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB di unit transfusi darah sebagai penyedia bahan baku untuk fraksionasi plasma. Dan upaya yang telah dilakukan Badan POM antara lain melalui pendampingan CPOB terhadap UTD sebagai penyedia bahan baku fraksionasi plasma, baik melalui pelatihan maupun asistensi regulatori, dan selain itu juga sinergi dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan secara rutin melalui forum komunikasi lintas sektor bersama Kementerian Kesehatan di farmasi. Nah, dan saat ini telah terdapat
UTD yang telah sertifikasi CPOB, dan diharapkan jumlah UTD ini akan terus meningkat ya yang tersertifikasi sehingga mampu mencukupi untuk kebutuhan fraksionasi plasma baik dengan toll manufacturing maupun produksi secara lokal di Indonesia. Dan Badan POM berkomitmen penuh untuk mengawal proses kemandirian produk darah ini dalam bentuk pembinaan, asistensi dalam pemenuhan persyaratan agar produk yang dihasilkan nanti itu bisa aman, berkhasiat, dan bermutu. Ya, artinya pengawalan itu mulai dari awal sampai akhir ya Ibu ya? Halo Ibu Rina? Iya, halo ya. Ya. Maaf, sinyalnya agak terputus ya. Ya. Baik, gimana Ibu? Bisa kita lanjutkan? Iya. Jadi Badan POM dari awal hingga akhir, dari hulu ke hilirnya, hingga produk itu tersedia di pasaran. Jadi kita dari mulai UTD sebagai penyedia plasma hingga produknya itu nanti dapat dihasilkan ya, diproduksi oleh industri farmasi Indonesia untuk yang mengolah produk fraksionasi plasma ini, dan kemudian dihasilkan nanti produk fraksionasi plasma yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Bapak Zainal, ini mengingat apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rina, nah ini kalau PMI sendiri seperti apa dalam menjaga ketersediaan darah dan juga menghasilkan produk atau komponen darah yang aman dan bermutu, Pak Zainal? Ya, baik. Jadi PMI khususnya unit donor darah, iya, tentu di Jember yang telah berdiri sejak tahun 72, tentu akan selalu mengikuti sebuah ketentuan aturan, baik yang dikeluarkan Kemenkes maupun oleh BP POM. Ya. Akan kita penuhi. Karena memang tugas kita adalah menyediakan darah yang memenuhi kualitas sehingga bisa digunakan sebagai bahan terapis untuk pengobatan terhadap pasien. Apalagi tadi disebut oleh Ibu Rina untuk memenuhi kebutuhan plasma vaksinasi untuk kepentingan pembuatan obat dan sebagainya. Tentu aturan-aturan itu akan kita ikuti dan kita akan berjuang untuk bisa tersertifikasi BP POM ya dalam hal CPOB. Namun demikian, saya sudah melihat kawan-kawan saya semuanya di UDD Jember sudah berjuang sangat luar biasa untuk memenuhi itu. Gitu. Dan masih ada kurang terus yang ini menjadi sampai bukan hanya makan waktu dalam bulan, bertahun-tahun. Gitu ya. Nah, maka dari itu saya pertama menyampaikan terima kasih kepada BP POM yang telah membimbing PMI Jember khususnya unit donor darah. Dan saya harapkan agar BP POM juga bukan mempermudah, tapi lebih bisa meloloskan sertifikasi ini karena apa yang diupayakan kita sudah betul-betul maksimal. Karena tidak mungkin UDD Jember, unit donor Jember yang sudah berdiri sejak tahun 72, berjuang melayani kepentingan masyarakat melalui penyediaan darah, dan tentu kita dalam setiap perkembangan, mengikuti perkembangan ini, tentu kita sudah berjuang, berusaha untuk bisa memenuhi agar unit donor darah ini bisa mendapatkan sertifikasi dari BP POM. Ya. Sehingga BP POM jangan jangan pernah henti-hentinya membimbing agar kita segera lolos. Tentu klasifikasinya tidak lagi kayak unit donor darah baru gitu ya. Kalau unit donor darah baru tentu masih banyak hal yang dilengkapi dan sebagainya. Kita sudah berjalan, sudah running, sudah sekitar 22 sama 72, 28. Sudah 50 tahun kita melayani gitu. Sehingga tentu sepanjang 50 tahun itu kita sudah memperbaiki diri, selalu perkembangan mengikuti. Maka sekarang begitu BP POM melakukan sertifikasi, saya harapkan BP POM lebih menolong dan membantu agar termudahnya kita dibimbing sehingga lolos sertifikasi. Itu. Sehingga jangan terkesankan BP POM begitu sulitnya kita ikut sertifikasi ini gitu. Karena PMI Jember khususnya unit donor darah sudah 50 tahun melayani kebutuhan darah di Jember. Gitu. Baik. Saya rasa itu. Artinya di sini dari Pak Zainal sendiri juga ada harapan semacam itu ya Pak ya, dalam pengurusan sertifikasi CPOB ini untuk diberikan kemudahan begitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Rina ya yang berada di Jakarta dan tersambung melalui virtual bersama kita kali ini. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Dokter Dudung. Dokter, ya, unit transfusi darah sendiri seperti apa sih Dok langkah-langkahnya untuk mewujudkan kemandirian darah dan produk darah, Dokter? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.